Oke, selamat sore ya teman-teman. Iya, Oke, terima kasih yang udah join di acara Digitalk ya, yang ke-17 ya. Ya, oke, aku share dulu aja kali ya. Present. boleh Mas. Oke ya. Oke, oke. Hari ini aku akan ya ini ya, present tentang ini, how to land your first quality assurance role ya. Oke, jadi perkenalkan dulu, eh, nama saya Hendry. eh, Sekarang menjabat sebagai QA Automation Manager di Gojek. Nah, ya. Gojek kan sekarang ada 3 grup tuh, Gojek sendiri, kemudian ada GoTo Financial sama Tokopedia. Oke, nah aku undernya yang GoTo Financial. Oke, sekarang ini kurang lebih aku ada sekitar 6 tahun pengalaman di software testing. Oke, dulu kantor pertamaku adalah Blibli ya. Jadi aku pertama lulus kuliah itu langsung ke Blibli. Di sana itu kurang lebih hampir 1,5 tahun lah. 1,5 tahun itu aku manual tester. Jadi awalnya dulu ke karirku itu ya manual tester dulu 1,5 tahun. Lalu di Blibli itu ada semacam ini ya, kayak semakin kompleks kan, semakin berkembang Oh, sistemnya. Lalu kita consider untuk ngebikin automation testing. Jadi oke. di situ mostly ini aku pindah ya dari manual testing Hmm. ke QRMD. Jadi QRMD itu semacam QA untuk ngelakuin research and development automation Hmm. framework yang ada di Blibli. Oke. Lalu setelah 4 tahun ya di Blibli, aku pindah ke Moka. Lalu Moka diakuisisi Gojek. Sekarang aku ngurus ngehandle ini ya, Moka sama Gojek ini sebagai QA Automation Manager. Oke. Oke, di sini ya kalau hobi suka otomotif ya. Jadi suka kayak kayak motoran gitu-gitu suka. Oke. Ya barangkali ada yang suka San Mori itu. Oh, bisa. Kayaknya banyak nih Mas di sini. Mungkin bisa bareng ini Oh, Sunmorinya. bisa. Boleh. Kalau di area BSD wah boleh nih. Nanti hubungin aja. Waduh tuh, teman-teman loh di daerah BSD kalau yang mau ikut Sunmori bareng. Oke. Oke, outline-nya ya. Untuk sesi kali ini itu ada 4 sebenarnya. Ada 4 outline besar itu. Pertama itu apa sih sebenarnya itu software testing itu. Kemudian uh, bagaimana sih key engineer role gitu. Lalu gimana caranya kalian misalnya nanti ada entah itu fresh graduate atau mungkin atau yang udah experience ya udah berkarir gitu tapi pengen pindah nih jadi QA itu gimana gitu. Lalu aku yang terakhir itu aku mau intro sedikit tentang automation testing ya gitu. Oke, kita mulai aja yang ini ya, yang software testing. Jadi sebenarnya tuh ini ya, software testing itu apa sih? Jadi kuncinya adalah ini, proses. Jadi software testing itu adalah proses untuk mengidentify ya kan, untuk mengidentifikasi suatu kebenaran atau kelengkapan dari ini ya, software yang kita develop gitu. Jadi pastikan nanti di software itu akan ada semacam requirement, oke. Dari requirement itu apakah yang di develop sama si developer ini, sama tim developer ini dia itu udah benar atau dan lengkap gitu ya, oke. Karena kalau kita ngedevelop suatu aplikasi ya, tanpa melihat requirement-nya juga pasti akan ngaco gitu, kurang lebih kayak gitu, nggak sesuai dengan requirement atau end user-nya, kurang lebih kayak gitu, oke. Nah, software testing itu tuh aktivitasnya tuh dari ini ya. Jadi intinya tuh apa sih? Untuk finding error, untuk nge-prevent error sebelum si software itu deploy atau di launching untuk digunakan oleh customer ya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi software testing ini gunanya apa sih? Gunanya ya untuk ini sih, ngeukur ya. Jadi kualitas dari suatu aplikasi gitu. Baik itu dari ini ya, baik itu dari apa? Fungsional ataupun non fungsional atribut. Fungsional atribut itu seperti apa sih ya? Jadi kayak misalnya kita dari requirement kita misalnya bikin suatu aplikasi e-commerce gitu ya. Dari e-commerce itu ada requirement untuk
menambahkan ini ya, apa namanya, promo misalnya gitu. Nah, kita cek nih dari segi fungsionalnya promonya itu sesuai requirement enggak gitu. Misalnya kita bisa nambahin promo dari percentage sama promo rupiah misalnya gitu dan lain-lain lah gitu. Apakah promonya bisa digabung atau kayak gimana? Nah, itu kan ada functional requirement di situ. Nah, kita cek functional requirement-nya itu sesuai apa enggak. Nah, kemudian yang non fungsionalnya apa sih? Non fungsional itu seperti ini, misalnya kita bikin e-commerce, lalu dari situ ada semacam requirement kalau misalnya untuk si e-commerce ini harus bisa ngehandle 1000 transaction selama 1 menit misalnya kayak gitu. Nah, berarti kita harus melakukan semacam performance test gitu. Performance test misalnya dari non functional requirement-nya ini apakah bisa sih si sistem yang kita kembangin ini menghandle 1000 request, 1000 transaction selama 1 menit gitu. Jadi kita nanti ada semacam ngelakuin dua hal itu ya, jadi ngetes fungsional maupun ngetes yang non fungsional, kurang lebih gitu. Oke, itulah software testing. Jadi dulu sejarahnya itu seperti ini sih teman-teman. Jadi dulu ketika tahun 1960 sama 1980, jadi testing itu mereka itu kayak apa, prosesnya itu kayak diabaikan loh. Kenapa sih kayak gitu? Karena dulu itu tahun segitu si softwarenya itu enggak sekompleks yang sekarang gitu. Jadi ya dia cuma bikin simple aplikasi yang simple. Jadi kayak mereka si perusahaan software atau company itu enggak consider lah gitu tentang quality lah gitu. Jadi ya karena aplikasi yang di develop pun juga tahun segitu juga enggak sekompleks yang sekarang. Lama kelamaan nih tahun 1990 ke atas nih. Jadi ini apa namanya mulai kompleks dan mulai banyak ditemuin bug gitu. Nah, banyak end usernya komplain. Nah, ini mereka udah mulai nyadar nih kalau testing itu tuh emang perlu gitu. Oke. Nah, sampai sekarang ini tahun 2000 sampai sekarang ini kayak tester itu kayak semacam dipecutin gitu. Jadi kayak apa namanya mereka udah consider lah, company itu udah consider bahwa software tester ini tes QA ini merupakan sebuah aset lah. Jadi tanpa adanya QA maka pasti nanti aplikasi yang di develop itu pasti nanti nggak bagus lah kualitinya, kurang lebih kayak gitu. Sampai sekarang ini ya banyak banget sih company yang udah pakai QA. Contohnya ya startup, mulai dari yang kecil sampai yang besar ataupun BUMN mungkin juga udah ada bank, perbankan dan lain-lain sih gitu. Karena makin lama semua perusahaan itu pasti punya produk digital, kurang lebih gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, nah ini kurang lebih untuk software testingnya, life cycle-nya itu kurang lebih kayak gini. Jadi SDLC ini tuh merupakan bagian dari SDLC ya. Jadi ini tuh kayak urutan lah. Jadi urutan kita tuh kalau melakukan testing itu dari awal sampai akhir itu seperti apa, kurang lebih gitu. Jadi yang pertama itu ya kita melakukan semacam requirement analysis lah. Requirement analysis itu jadi dari requirement itu tadi yang dikasih, misalnya kalau di startup tuh ya product manager gitu kan, kita cek requirement-nya, kemudian kita bisa kasih masukan gitu kan, kita bisa kasih masukan ke kalau misalnya ada yang kurang tepat misalnya kayak gitu. Jadi QA itu sebenarnya itu ada dua hal yang kita lakukan, yaitu static testing sama dynamic testing. Static testing itu apa sih? Static testing itu kita melakukan testing tanpa harus menjalankan aplikasinya. Jadi contohnya apa? Melakukan review. Jadi kalau ada requirement kayak gini, nah kita kita berhak lah untuk melakukan review apakah requirement-nya itu udah sesuai atau belum, kurang lebih kayak gitu. Lalu setelah melakukan requirement analysis, kita akan ngedesain lah task planning ya kan. Task planning ini jadi kira-kira dari requirement itu nanti kita bikin berapa kali test cycle. Test cycle itu maksudnya gini, oh aku butuh nih ngetes, jadi misalnya aplikasi yang di develop adalah mobile gitu kan. Oh iya aku butuh nih ngetes aplikasi ini di Android versi 10 ke atas sama versi ke bawah, misalnya versi 5 misalnya kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Lalu test case-nya apa aja gitu. Jadi test case-nya misalnya dari end to end testnya seperti apa, apakah ini perlu performance testing ataukah tidak. Nah, itu kita semuanya tuh set di testing planning.
juga ini ya, sama kayak resource. Jadi kayak misalnya kita punya tim gitu, terus jadi kita ngealokasiin resource itu juga ada di dalam test planning, oke. Nah, setelah test planning ini maka langkah selanjutnya adalah melakukan test case development ya. Jadi kita ngebikin test case, kalau tesnya belum ada kita bikin, kalau udah ada kita tinggal bikin semacam test cycle-nya itu tadi sih, kita kelompokin jadi satu. Jadi nanti kalau misalnya developer udah selesai ngedevelopnya, kita tinggal execute aja sih, kurang lebih kayak gitu. Nah, lalu environment setup ini apa sih? Jadi ini untuk ngedeploy aplikasi ini ke testing environment, kurang lebih gitu. Biasanya sih company itu ada yang QA-nya sendiri yang ngedeploy aplikasi ini ke testing environment, ada juga developer gitu. Jadi tergantung ini ya, aturan atau policy dari company masing-masing lah gitu. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah test execution. Ini ya kita melakukan eksekusi tes lah gitu. Jadi dari test case yang kita bikin itu nanti kita akan eksekusi gitu di testing environment gitu. Misalnya nanti kalau ada bug gitu, jadi nanti kita juga melakukan filing bug gitu, filing bug entah itu di misalnya kayak tool yang sering dipakai ya kayak Jira kayak gitu. Agar developer aware nih. Jadi kita komunikasiin ke developer, oh ini ada bug, terus kemudian kita ini ya, kita juga bisa reporting lah bugnya berapa, bisa info ke PM dan program manager dan lain-lain sih, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang langkah terakhir itu kalau misalnya udah selesai, ini kita sebutnya test cycle closure. Jadi kita mendokumentasikan seluruh tahapan testing ini sih. Jadi misalnya kita butuh semacam dokumen untuk semacam kayak testing checklist gitu ya, atau rilis dokumen misalnya kayak gitu. Nah, itu kita bisa isi untuk tanda bahwa kita udah selesai melakukan proses testing dari requirement sampai yang test execution itu gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke. Kurang lebih kayak gitu untuk software testing ya. Oke, kita lanjut lagi untuk ini. Jadi apa sih QA engineer role? Jadi QA role itu adalah ini ya. Jadi seorang individu ya untuk yang melakukan ini ya, tes ya, melakukan testing ya untuk menemukan ya bug, error ataupun defect ya, gitu yang mungkin terjadi di suatu sistem yang kita akan tes gitu ya. Jadi ini tester ini mostly nge-prevent bug ya gitu, nge-prevent ya. Jadi bukan menemukan, ya menemukan sih, cuman di level sebelum aplikasinya itu di ship ya, sebelum aplikasinya itu dikasih ke customer. Jadi kita prevent bug. Jadi agar nanti kualitinya dari suatu software itu bisa maksimal. Jadi sebenarnya tuh walaupun ada tester itu nggak mungkin suatu aplikasi itu 100% bug free, itu nggak mungkin juga. Tapi kita di sini untuk mengimprove quality dari suatu software, oke? Nah, di sini problemnya itu ya, yang bugnya itu bisa jadi ya functionality ataupun non functionality. Misalnya kalau functionality ya, misalnya oh ternyata fitur ini untuk fitur login misalnya, ternyata dia masih bisa tembus nih ketika aku masukin invalid password misalnya kayak gitu. Ataupun yang non functionality, oh ya yang tadi apa namanya, kita melakukan performance testing, apakah bisa 1000 transaksi per menit apa enggak. Oh ternyata ketika dites 1000 transaksi per menit aplikasinya ini ya sistemnya ngedown, kurang lebih gitu. Nah, jadi bisa jadi problemnya itu functionality ataupun non functionality, oke? Nah, tester ini juga ada dua ya, jadi ada yang manual tester sama automation tester. Di sini ya itu cuman beda ini aja sih, sebenarnya tugasnya sama, tapi kalau yang automation tester ini dia bisa mengurangi repetitive task lah untuk melakukan ini ya testing ya, menggunakan ini ya automation test framework. Bisa jadi itu web automation ataupun mobile automation atau API automation atau ini ya melakukan performance testing, security testing dan lain-lain lah. Itu semuanya itu ini bisa dipakein tools sih, kurang lebih gitu. Oke, lalu ini ya, ini responsibility dari QA. Jadi yang pertama itu ya ini nge-review ya, melakukan review atau static testing dari ini ya spesifikasi yang
atau technical document yang di-provide entah itu dari product manager ataupun dari developer ya, ataupun arsitek. Oke. Kemudian yang kedua ya ngebikin test plan dan test case. Lalu yang ketiga nge-estimate berapa lama testingnya, lakukan planning dan lain-lain ya untuk seluruh testing, seluruh aktivitas testing yang tadi aku jelasin, mulai dari requirement sampai test cycle closure itu ya. Lalu melakukan eksekusi tes baik itu fungsional maupun non fungsional. Oke. Lalu ya ini nge-create automation test script untuk mempercepat testing proses lah gitu. Ini untuk QA engineer ya atau QA automation. Kalau manual tester biasanya enggak sih. Oke, kurang lebih itu. Nah, ini kalau teman-teman nih di sini pengen nih jadi QA, sebenarnya tuh skillnya tuh yang dibutuhin apa sih? Jadi sebenarnya itu yang paling utama sih kalau menurutku itu adalah analytical skill. Jadi kenapa sih kok QA butuh analytical skill? Karena QA itu harus bisa mencari titik celah lah dari suatu aplikasi ini. Bagaimana caranya ngebikin merusak atau ngebreak ya si aplikasi yang kita sedang testing itu. Nah, kalau kita biasanya tuh kalau QA atau ya orang yang punya analytical skill yang tinggi, maka dia itu bisa nih bikin suatu test case ya, itu banyak skenario gitu. Mulai dari test case yang positif, yang maksudnya yang happy flow ya. Contohnya kalau dari halaman login gitu, oh ini input email sama password yang benar, maka dia berhasil login. Nah, itu happy flow gitu. Mulai sampai yang sampai yang edge case banget gitu. Misalnya entah dia kayak gini, misalnya yang tadi, misalnya kalau emailnya ini invalid formatnya atau passwordnya kasih spasi, itu kayak gimana gitu. Nah, itu bisa jadi edge case kayak gitu. QA yang punya orang yang punya analytical skill yang bagus itu dia bisa ngedefine test case yang sangat-sangat komprehensif. Oke. Lalu yang kedua tuh skill yang dibutuhkan adalah ini ya, komunikasi gitu. Kenapa sih communication skill-nya itu penting buat QA? Jadi karena QA itu ini ya, dia itu agak berbeda sih dengan developer karena QA ini nanti mostly akan berkomunikasi langsung aktif ya, berkomunikasi dengan PM, dengan UI UX, dengan developer gitu. Dan bisa jadi dengan tim lain ya, tim lain yang di dalam company kita gitu. Nah, itu dibutuhkan skill ya, komunikasi entah itu bahasa Inggrisnya gitu, English skill, ataupun ya dari segi ini sih komunikasi yang efektif tuh kayak gimana gitu, kurang lebih gitu. Lalu yang ketiga itu ini ya, attitude ya. Jadi QA ini nggak boleh punya attitude yang jelek karena nanti ini sih, misalnya kalau kita ada bug gitu ya, kita jangan langsung kayak ngelabrak developer, oh ini ada bug nih, gimana sih kayak gini kayak. Nah, kalau dia punya attitude yang jelek kayak gitu ya, developer sendiri kan juga punya tekanan kan, punya pressure gitu. Nanti takutnya ya kita nggak bisa ngebikin tim yang solid lah gitu di dalam. Oke. Lalu ya selanjutnya adalah ini technical skill. Technical skill itu dibutuhkan untuk apa sih? Jadi agar kita itu bisa naik lah, karirnya bisa naik gitu. Jadi biasanya tuh orang-orang tuh yang ada pemahaman yang salah ini di sini tuh, oh aku tuh lulusan IT, terus aku tuh sampai lulus nih nggak bisa ngoding gitu. Lalu mereka itu pada cari pekerjaan IT yang nggak ngoding gitu, terus tiba-tiba ada nih lowongan manual tester gitu, ya kan. Nah, ada lowongan manual tester, mereka apply di situ gitu. Nah, itu sebenarnya pemahaman yang salah. Kenapa sih? Karena manual tester itu kan misalnya 1-2 tahun tuh oke. Kalian misalnya teman-teman oke, bisa menikmati nih kerja di sini nyaman, nggak melakukan coding gitu. Tapi nanti lama-kelamaan kan semakin lama teman-teman bekerja, maka semakin tinggi tuntutan atau ekspektasi yang teman-teman tanggung lah gitu, kurang lebih gitu. Jadi kalau misalnya skill-nya juga nggak naik, itu juga kita nggak belajar technical skill ya, maka kita akan stuck di situ-situ aja, kurang lebih gitu. Semakin lama kita kerja, itu juga nanti semakin sulit juga kita mencari lowongan, kurang lebih kayak gitu.
Jadi bisa jadi di awalnya itu aman gitu, tapi di akhirnya nanti bisa jadi susah gitu, kurang lebih gitu. Lalu skill yang selanjutnya adalah passion ya. Ya pastilah. Passion ini perlu lah. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi QA itu jangan minder lah gitu, jangan minder. Oh ini temanku bisa jadi developer, aku cuma jadi QA. Padahal enggak. QA itu sebenarnya setara dengan developer gitu. Karena kita kalau tanpa QA juga developernya juga nggak bakalan bisa apa namanya nge-deploy sistem yang mereka bikin gitu. Jadi sebenarnya itu kayak ketok palunya itu ada di QA gitu. Tanpa QA juga mereka nggak bisa apa-apa. Mau kayak gitu. Oke. Sama yang terakhir itu productivity ya. Kita harus ini sih. Productivity kita itu juga harus tinggi gitu. Jadi kita harus selalu aktif dan ya ini selalu produktif lah kurang lebih gitu. Oke. Lanjut. Nah, bagaimana sih kita untuk menjadi seorang QA engineer yang baik ya? Jadi yang pertama kita harus selalu proaktif. Jadi QA itu nggak boleh kayak pendiam di tim gitu, jangan ya. Jadi QA itu harus dia itu harus cerewet ya, harus proaktif. Ketika ada bug kita langsung sounding ke tim gitu biar semuanya tahu kalau ini ada bug yang misalnya bug yang super kritikal. Kita juga harus bisa ini ya beradu argumentasi dengan developer. Misalnya kalau oh ini bugnya emang kritikal nih nggak bisa nih naik kayak gitu. Nah kita harus bisa ini juga ya mempertahankan pendapat kita gitu terhadap suatu isu gitu. Lalu selanjutnya tuh apa sih ya ini kita harus punya personality yang bagus, oke? Jadi personality yang bagus, maka nanti kita bisa ngebikin relationship dengan developer ya. Jadi kita bisa enak nih ngobrolnya. Jadi nggak ada saling ini ya, saling menjatuhkan lah gitu. Jadi kalau kita punya personality yang bagus, maka developer juga respect ke kita, tim PM dan lain-lain ya, ya UI UX dan tim lain juga respect dengan kita juga, maka kita juga enak gitu untuk melakukan ini ya pekerjaan ya. Oke. Lalu yang ketiga itu kita harus punya communication skill yang bagus. Bahasa Inggris misalnya kita di company yang banyak ya saat ini company itu banyak nge-hiring orang India gitu kan. Nah, kita juga harus punya kemampuan skill dari bahasa Inggris gitu yang bagus sih, entah itu dari verbal ataupun ini ya tulis ya gitu. Oke. Lalu kita tuh yang penting ini sih, yang keempat ini. Jadi kita harus punya mindset QA. Jadi kita tuh harus bisa ini tadi selalu ini curious, kemudian apa namanya berpikir out of the box lah gitu. Jadi kita tuh harus bisa berpikir gimana caranya aplikasi ini error kurang lebih kayak gitu. Oke. Lalu untuk jadi QA engineer kita tuh harus melakukan ini ya continuous learning. Jadi misalnya teman-teman udah diterima nih menjadi QA engineer gitu. Jadi kalau bisa sih 1 minggu itu luangkan waktu lah kurang lebih 2 jam 3 jam untuk selalu update ya atau belajar tentang teknologi QA gitu ya. Bisa jadi tentang web automation, API automation gitu. Karena kalau kita terus kita kerja terus nih melakukan testing tanpa kita kitanya belajar, maka nanti kita juga akan stuck di situ-situ aja sih kurang lebih gitu. Oke, jadi kita kalau kita terus belajar maka nanti ini sih karir kita juga lebih cepat gitu. Oke, nah QA engineer career path tuh sebenarnya tuh luas banget sih teman-teman. Jadi yang di sini yang QA engineer yang paling atas ini sebenarnya tuh dia tuh ini bisa jadi junior, senior sama junior, medior sama senior QA engineer. Oke. Di sini di dalam sini ya, oke. Setelah jadi senior, sebenarnya teman-teman ini bisa milih gitu. Jadi QA itu bisa jadi QA manager kalau kita lebih fokus ke managing people, oke.
ataupun yang individual contributor atau IC ya gitu. Bisa jadi kita bisa move ke test automation engineer ataupun test arsitek ataupun yang tadi ya QA, R&D dan lain-lain sih, atau kita juga bisa nih move ke job yang career path yang lain bukan sebagai QA, misalnya jadi product manager ataupun business analyst gitu. Atau kita juga bisa langsung move ke developer gitu. Karena kalau misalnya kita bicara company yang besar ya, misalnya kayak Google gitu ya, itu mereka itu nggak punya QA sebenarnya gitu. Jadi QA itu fresh graduate atau bukan fresh graduate sih. Jadi kalau junior developer di sana itu dia itu ngehandle QA juga gitu. Nanti kalau sudah jadi senior gitu kan, nah nanti dia baru pindah menjadi developer gitu. Di Gojek seperti apa? Ada kemungkinan seperti itu juga gitu. Jadi nanti semua QA itu bakalan di drive untuk menjadi developer juga, kurang lebih kayak gitu. Tapi untuk ininya ya kurang tahu sih nanti kayak gimana. Lalu ya kurang lebih itu sih. Jadi karir path-nya itu jelas dari QA manual, junior QA, medior QA, senior QA, kemudian kita bisa pilih mau manajerial kah atau mau individual contributor kah gitu. Nah, nanti kalau individual contributor bisa jadi principal QA, bisa jadi senior principal nanti kurang lebih kayak gitu. Atau bisa jadi pindah ke developer. Kalau yang manajerial kita bisa jadi QA manager gitu. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini topik yang ketiga ya. Jadi ini ya, gimana sih caranya kita start karir sebagai QA engineer? Ini aku akan ngasih kayak semacam tips-tipsnya ya, kurang lebih gitu. Jadi kalau dilihat dari opportunity ya, jadi ini sebenarnya di sini aku mau kasih fakta ya atau artikel ya tentang QA gitu, cuman belum nemu lah gitu, belum nemu yang terbaru lah. Jadi aku kasih sedikit kayak apa ya deskripsi ya gitu. Jadi ini ya company itu mostly itu ini perbandingan QA sama developer itu adalah 1:3 ataupun 1:5. Maksudnya apa sih? Jadi biasanya tuh 1 QA itu ngehandle 3 developer gitu. Jadi kalau misalnya developer ini nge-develop sesuatu, 3 developer ini nanti yang ngetes 1 QA gitu. Maksimal itu yang angka yang maksimal banget nih gitu itu adalah 5 developer itu dihandle oleh 1 QA gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa kalkulasiin dong misalnya kalau misalnya di suatu perusahaan developernya itu ada 200 gitu kan. Nah, berarti nanti kemungkinan QA-nya itu ya sekitar 50-an orang lah gitu. Oke. Nah, berarti di sini juga masih banyak nih lowongan atau ini opportunity untuk menjadi QA kurang lebih gitu. Lalu QA ini juga ini ya apa namanya dari segi talent itu nggak sebanyak developer karena biasanya nih orang-orang IT gitu kan setelah pengen apa namanya setelah lulus gitu pengennya jadi developer ataupun database administrator ataupun ya infra gitu kan jaringan gitu. Nah biasanya jarang sih orang itu yang pengen dari lulus tuh jadi QA kurang lebih gitu. Oke, jadi saingannya itu lebih sedikit kalau dibilang dari ini ya, dari developer. Oke, kemudian QA ini apa? Karir path-nya itu luas gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman masuk QA nanti kalau misalnya teman-teman lebih passion ke misalnya product manager bisa pindah ke product manager ataupun misalnya teman-teman ini pengen jadi developer itu juga bisa. Jadi karir shifting-nya itu bagus gitu ataupun misalnya pengen terus karir di QA itu karir ininya path-nya itu jelas gitu. Oke. Lalu dari segi salary ya bagus gitu. QA itu salary-nya itu bagus, apalagi yang QA engineer sih. Misalnya di startup company gitu kan, itu pasti udah ini ya, di atas 5 juta lah gitu, di atas 5 juta sampai nanti tergantung ini ya, tapi tergantung company-nya ya. Jadi bisa jadi di atas itu sampai bisa jadi ya sampai
berkali-kali dari UMR gitu. Gajinya itu gede lah gitu. Jadi nggak kalah lah sama developer gitu. Oke. Lalu saat ini ya kalau dibilang opportunity banyak banget company yang lagi open sih untuk posisi QA. Oke, bisa jadi kayak di Gojek ini juga lagi open. Nanti teman-teman boleh nih cek ya di LinkedIn gitu untuk opportunity Gojek sebagai QA itu kita juga sekarang juga lagi cari gitu kan. Misalnya di perusahaan lain itu juga ada gitu. Oke, kita lanjut lagi ini. Kemudian apa sih yang manajer cari ya ketika hiring seorang QA engineer gitu. Oke. Jadi sebenarnya tuh aku udah sering banget ya, udah puluhan kali lah melakukan interview ketika kerja di Blibli itu untuk ini ya, untuk mencari talent baru atau ya untuk kandidat baru untuk sebagai QA gitu kan. Nah, mostly itu kita tuh cari QA itu yang dia itu bisa punya skill ini problem solving dan analytical skillnya ini tinggi, oke. Lalu dari segi attitude sama passion ini juga harus oke gitu kan. Jadi dia juga harus sopan gitu, dia harus aktif gitu. Jadi dari proaktifnya juga dilihat gitu ya, oke. Dari communication skillnya itu juga dia bagus gitu. Dia juga kita cari ya gitu. Kemudian dari segi software engineering gitu kan, misalnya dari segi IT gitu, dia tahu basicnya gitu, tahu basic, at least basic gitu. Itu yang kita cari sih. Jadi nggak technical skillnya yang tinggi itu enggak. Jadi kita biasanya tuh cari orang tuh yang at least tahu lah basicnya, kurang lebih gitu. Dan yang paling utama itu sebenarnya analyticalnya ini sih gitu, daripada yang technicalnya. Oke. Kemudian yang terakhir tuh biasanya programming language-nya lah. At least ini tahu basicnya gitu. Misalnya kalau bicara Java tahu OOP gitu. Atau JavaScript ini tahu lah cara bikin script di JavaScript itu seperti apa gitu. Nah, itu apa namanya yang kita cari sih gitu. Bukan nggak muluk-muluk sih. Biasanya yang kita cari itu ya yang programming language-nya basic bisa, lalu tentang software engineering ini dia tahu gitu. Misalnya kayak software development life cycle ataupun ini ya, teman-teman kayak semacam apa itu API, kemudian ya kayak gitu sih kurang lebih yang lebih ke ini ya pengetahuan seputar IT kurang lebih gitu. Lalu ini, apa aja sih yang kita perlu pelajarin sebelum kita apply menjadi QA? Oke. Jadi yang pertama itu kita harus membaca dulu ya basic principle dari suatu testing gitu kan. Itu biasanya ada tuh ya ini ya tentang seven principle of testing itu teman-teman bisa baca. Kemudian ada jenis-jenis testing itu kayak apa aja sih? Nah, itu kalau teman-teman baca tuh yang dasar-dasarnya itu akan mempermudah teman-teman nanti kalau ada interview gitu kan. Lalu yang kedua itu adalah at least ya ini bisa satu bahasa pemrograman ya kan. Nah, kalau bicara ini opportunity ya kalau di Indo mostly itu banyak company itu prefernya itu ini ya kalau QA itu prefernya itu Java sama JavaScript. Kalau teman-teman udah bisa nih salah satu dari dua bahasa ini maka nanti opportunity-nya juga semakin banyak nanti di luar. Oke. Lalu belajar juga tentang algoritma gitu, entah itu basic algoritma sih misalnya ngecek palindrom tuh kayak gimana, Fibonacci, cara ngecek Fibonacci, sorting dan lain-lain. Oke. Lalu kita juga kita harus belajar tentang software development life cycle. Apa bedanya waterfall sama misalnya agile, Scrum gitu ataupun Kanban misalnya gitu. Kita perlu belajar lah tentang SDLC itu kayak gimana, oke. Lalu kita juga belajar nih dari basic principle-nya itu kita iseng-iseng tuh cobain gimana caranya ngebikin test case yang bagus sekalian untuk meningkatkan ya improve analytical skill lah gitu. Misalnya misalnya kita challenge diri kita ya, kita coba cari suatu apa namanya sistem misalnya Tokopedia ataupun apa gitu ya untuk kita cobain misalnya di fitur loginnya ini kita bikin test case-nya tuh nanti kita covernya seperti apa sih kayak gitu. Nah itu kita juga perlu nih mempelajari itu sih gitu gimana caranya bikin test case yang baik, oke.
Lalu kita juga perlu belajar tentang API gitu kan. Biasanya testing itu kalau nggak UI ya API gitu kan. Nah, di sini kita juga perlu belajar sih basic API-nya gitu. Misalnya kayak REST gitu ya. REST itu kalau post itu buat apa, HTTP method yang put itu buat apa, get itu untuk apa. Nah, itu kita harus tahu. Lalu kurang lebih kayak status code 200 itu maksudnya apa sih? Kalau 400 itu kayak gimana, 500 kayak gimana kayak gitu. Oke. Lalu kita juga harus nge-building ya QA mindset ini ya. Jadi apa namanya, dengan kita mempelajari kayak bikin test case gitu-gitu ya, baca-baca basic-basic prinsipnya, kita tahu nih nanti QA mindset itu seharusnya seperti apa sih kayak gitu. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Lalu kalau ini pertanyaan ya, ini common interview question ya. Jadi biasanya itu apa sih yang ditanyain ketika kita melakukan interview ya untuk posisi QA gitu kan. Biasanya tuh ini yang pertama itu kalau di awal tuh biasanya tuh intro gitu kan. Nah, kalau introduction ini depends dari company-nya ya teman-teman. Kalau company-nya ini memang prefer harus bisa bahasa Inggris, maka teman-teman juga harus prepare ya English version ya untuk introduction-nya gitu. Jadi nggak ada salahnya teman-teman nanti misalnya bikin semacam apa namanya kayak paragraf gitu kan, atau terus nanti teman-teman kayak ketikin dulu lah, bikin lewat pakai bahasa Indo misalnya, kalau belum terlalu bisa bahasa Inggris kemudian kita translatein ke bahasa Inggrisnya, kurang lebih gitu. Oke. Lalu selanjutnya setelah intro itu biasanya ini apa namanya, kenapa sih kamu ingin menjadi QA engineer? Nah, ini pertanyaan ini tuh sebenarnya menjebak gitu. Dulu tuh pernah ada yang lakukan interview ya. Jadi kandidatnya itu bilang, oh aku ini pengen jadi QA engineer tuh karena kepengen nggak ngoding. Nah, kalau udah kayak bilangnya udah kayak gitu, itu pasti langsung di reject gitu ya. Jadi teman-teman kalau di sini ditanyain kenapa kok pengen jadi QA, nah itu harus punya alasan yang jelas ya. Jangan bilang kalau teman-teman tuh pengen menghindari technical, maka pindah ke QA, kurang lebih gitu. Oke. Kemudian biasanya yang ditanyain adalah QA principle gitu. Apa itu QA, kerjaannya ngapain, kemudian jenis-jenis testing itu apa aja, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, yang keempat ini yang penting nih, teman-teman kalau misalnya apply, entah itu ini sebenarnya nggak selalu QA ya. Jadi semua proses, semua ini ya, semua position lah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman apply gitu, kita harus tahu company profile-nya. Jadi misalnya apply di Gojek. Nah, Gojek ini seperti company-nya seperti apa sih? Produknya kayak gimana? Nah, itu teman-teman harus pelajarin dulu sebelum masuk ke interview, oke? Lalu biasanya yang selanjutnya yang ditanya adalah bikin test case gitu. Jadi di sini nanti biasanya dikasih test case, misalnya apa namanya, tentang login gitu ya, login skenario. Nanti teman-teman di sini kalau misalnya ngebikin test case itu kalau bisa sebanyak mungkin gitu ya. Jadi kalau misalnya dari sisi interviewer belum ngasih waktu selesai gitu ya, teman-teman kasih terus saja gitu. Kalau bisa misalnya login skenario, kalau bisa bikin sampai 20 skenario, wah itu bagus banget gitu. Oke. Semakin banyak test case semakin bagus. Oke. Lalu biasanya yang ditanyain itu adalah basic programming sama algoritma gitu. Misalnya dikasih nih untuk live coding misalnya gitu. Live coding untuk menyelesaikan algoritma ya, contohnya kayak Fibonacci, palindrom dan lain-lain. Oke. Lalu yang selanjutnya ditanya itu adalah API knowledge lah yang tadi ya. SDLC itu juga biasanya ditanyakan ya. Lalu yang simple riddle question ini untuk ngecek ini ya, apa namanya, logic skill lah gitu. Misalnya dikasih soal teka-teki gitu, nanti suruh nge-solve gitu, kurang lebih kayak gitu. Lalu yang selanjutnya adalah career aspiration. Jadi career aspiration ini ya, ini juga salah satu pertanyaan yang menjebak. Jadi kalau bisa nih bilang aspiration ini jangan ini ya, jangan bilang kalau oh nanti ke depannya aku pengen jadi developer gitu. 1 tahun ke depan pengennya jadi developer. Nah, nanti juga ini sih, jadi yang interviewernya itu juga mikir nanti worth it nggak sih nge-hire nih orang gitu, karena dia mungkin cuma 1 tahun nih mas kerja bareng kita gitu, kita udah ngajarin dia lama tapi cuma 1 tahun. Nah, itu juga penting ya. Jadi career aspiration ini jangan sampai salah gitu. Dan yang terakhir tuh ya ini automation testing. Biasanya ini nggak semua company ya, biasanya sih ada beberapa company itu
disuruh bikin automation test gitu, entah itu pakai Selenium ataupun Appium dan lain-lain ya, bisa API, mobile ataupun web. Tapi nggak semuanya itu sih, rata-rata biasanya yang ditanyakan itu adalah ini basic programmingnya aja sih, karena ini kalau dari manajer atau ini interviewernya ngeliat tuh at least dia tahu caranya ngoding, yaitu udah cukup. Nanti untuk automation testnya kita bisa ajarin, kurang lebih kayak gitu. Nah ini untuk tips-tipsnya gimana sih kalau kalian udah punya ini ya ngelakuin interview session untuk jadi QA ya. Jadi pertama adalah ini jangan nervous lah gitu. Jadi prepare semuanya ya. Jadi yang aku kasih yang tadi itu di slide sebelumnya itu di prepare semuanya. Jadi kita udah belajar tentang company profile-nya gitu. Kita udah siapin nanti kalau dibilang introduction-nya tuh kayak gimana, kurang lebih itu kita udah siap semua gitu. Oke, jadi kita nanti bisa mengurangi nervousnya itu sih, kurang lebih itu. Oke. Lalu ini apa namanya? Kita harus jaga attitude-nya dan tetap semangat lah gitu. Jangan kalau pas interview orangnya tuh lemes saja, suaranya pelan. Nah, itu pasti nggak akan menarik sih. Jadi kita jadi sebagai interviewer juga mikir gitu. Berarti kurang oke nih kandidat, kurang lebih gitu. Lalu kalau kita disuruh menjelaskan misalnya kalau tentang ini seputar ini OOP misalnya Java OOP itu kayak gimana sih gitu. Nah, jangan belibet lah, jangan belibet. Jadi nanti yang kompleks ini kita harus kayak translate menjadi bahasa yang mudah dipahami gitu. Oke. Kemudian kalau misalnya nih ada pertanyaan gitu yang misalnya kita lakukan live coding gitu kan ataupun ini ya bikin soal-soal yang ini logika gitu kan. Nah, kita nggak bisa nih nge-solve-nya. Nah, itu jangan pernah bilang tidak ya, nggak bisa gitu. Oke, jangan pernah bilang nggak bisa karena ini nanti anggapannya itu dia itu mudah menyerah gitu. Jadi coba solve sampai si interviewernya ini ngasih batasan waktu kan. Jadi kelarin aja sampai akhir gitu. Kalau nggak bisa ya udah gitu. Tapi at least kamu nggak bilang nggak bisa gitu. Oke. Lalu setelah selesai itu biasanya pasti interviewernya nanyain apa ada pertanyaan gitu. Nah, pas gitu teman-teman boleh nih tanyain gitu. At least itu kayak nge-make sure bahwa kita tuh kayak kepo lah. Kita itu ada hal yang perlu ditanyakan. Misalnya untuk proses selanjutnya itu seperti apa sih gitu. Terus misalnya tanyain kayak di sana di company yang sekarang itu jumlah QA-nya itu kayak gimana, pembagiannya kayak gimana gitu. Perbandingan QA sama developer itu berapa. Nah, itu kita bisa nih iseng-iseng tanya gitu biar kita tuh dilihatnya tuh juga ini kayak ini ya aktif lah gitu. Kurang lebih gitu. Kemudian kalau ditanyain alasan masuk QA itu juga jangan bilang kalau aku tuh pengen menghindari technical ya, technical atau coding gitu. Nah, itu jangan sampai bilang seperti itu. Oke. Oke. Jadi testing kita lanjut ya untuk testing atau ini ya toolsnya ya. Jadi sebelum masuk ke situ, aku mau jelasin dulu tentang piramida testing ya, oke? Mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang udah tahu gitu. Jadi di piramida testing ini tuh sebenarnya tuh apa sih gitu? Jadi ini itu adalah semacam model gitu, model yang dipakai untuk kita ngebikin suatu automation test agar automation test yang kita bikin ini itu bisa maksimal gitu. Karena kenapa sih? Karena kita ngebikin automation test itu tuh nggak bisa 1 sampai 2 hari doang gitu ya. Jadi ini adalah proses yang lama gitu. Company pun itu ada nge-hire QA engineer itu dia itu menginvest uang lah ke kita ya, gaji kita gitu. Nah, jadi yang diinvest dari si company itu gimana caranya itu bisa dapetin hasil yang maksimal ya, better return of investment gitu ya. Gitu. Jadi kalau dilihat ya dari piramida testing ini itu ada 3 layer ya. Jadi yang pertama itu adalah unit testing, oke. Tahapan yang paling bawah itu kenapa kok yang bawah itu besar? Karena itu mengindikasikan adalah jumlah testingnya gitu. Jumlah testingnya itu lebih banyak dibanding
layer yang paling atas gitu ya. Oke. Jadi yang pertama itu adalah unit testing, yang tengah itu adalah API testing, yang paling tinggi adalah UI testing. Oke. Jadi unit testing ini tuh biasanya dikerjakan oleh developer ya untuk ngebikin unit test gitu. Di sini tuh kalau kita bicara tentang automation test gitu ya, unit testing ini harus jumlahnya itu harus banyak ya, paling banyak dibanding jumlah testing yang di atasnya gitu. Kenapa kayak gitu? Karena unit testing itu dia itu paling mudah di maintain, cost-nya tuh paling murah. Kemudian ini ya paling cepat dapat feedbacknya. Cuman ngeran butuh waktu sekitar 1 menit, dia udah dapat ngeran 1000 unit testing udah selesai gitu. Oke, jadi dia feedbacknya tuh paling cepat. Oke. Lalu yang tengah ini adalah API testing, oke. Jadi API testing ya tentang API ya, API testing ya. Ini biasanya dihandle oleh QA gitu ya. Di sini jumlah tesnya itu harusnya lebih sedikit daripada unit testing. Jadi kita mengcover apa yang belum di-cover dari unit testing, entah itu integration API test. Jadi kita melakukan testing misalnya integrasi end to end itu pakai API testing itu juga bisa. Oke. Di sini bicara dari feedback itu lebih lambat ya daripada unit test, cost-nya itu juga lebih mahal gitu ya. Maintain-nya itu juga lebih sulit juga gitu. Yang paling atas adalah UI testing. Di sini dia tuh bagiannya tuh paling kecil ya. Jadi apa namanya dari dua layer testing yang lain tuh UI testing atau end to end testing itu ini automation testnya tuh jumlahnya tuh paling sedikit. Oke. Yang UI testing ini itu paling susah di maintain gitu ya, paling susah di maintain, lalu apa namanya cost-nya paling tinggi gitu. Oke. Tapi dia tuh paling meningkatkan ya, paling bikin si apa namanya tim itu gain level of confidence-nya itu lebih tinggi itu kalau kita udah mengcover UI testing lebih gitu. Nah, ketika dari tes piramid ini ya, itu aku bisa ngasih saran sih ke teman-teman, misalnya teman-teman nih pengen ngebikin start misalnya udah jadi QA, kemudian pengen nge-start ngebikin automation testing gitu ya. Jadi teman-teman bisa nih start dulu dari API testing, jangan mulai dari UI testing, karena nanti kalau UI testing maintain-nya itu lebih sulit gitu. Jadi kita cover dulu nih API testingnya gitu. Jadi at least API testingnya itu udah mengcover 100%, baru kita move ke UI testing gitu. Karena kalau nggak kayak gitu nanti ini ya, jadi sulit ya gitu. Kita akan apa namanya kurang maksimal lah gitu automation testingnya ini gitu. Kurang lebih gitu. Jadi mulainya dari API testing dulu, kemudian UI testing, kemudian developer nih ya pasti harus mengcover unit testing gitu. Biasanya di company itu ada semacam ini ya teman-teman, kayak benchmark lah gitu. Misalnya suatu aplikasi itu nggak boleh naik di production environment kalau misalnya unit testingnya itu belum mengcover di atas 90% misalnya gitu. Jadi kalau misalnya developer belum ngebikin unit test ya, sistemnya itu yang di develop itu juga nggak bisa naik misalnya kayak gitu. Itu juga ada gitu ya. Jadi depends dari company masing-masing ya, policy apa aturannya kayak gimana. Oke. Lalu kalau bicara bahasa pemrograman nih ya, yang paling banyak itu yang ini, 4 ini sih. Kalau aku lihat itu 4 ini. Jadi yang pertama itu Java ya kan, itu paling banyak lah opportunity QA ya. Kalau untuk bahasa Java ini paling banyak, jadi paling banyak dipakai. Oke. Lalu JavaScript ini juga banyak gitu kan. Ruby sama Python. Oke. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman misalnya mau belajar bahasa pemrograman ini, kalau misalnya udah pakai 4 bahasa ini udah bagus gitu ya. Kalau bisa 4 ini dulu aja gitu. Jangan yang lain dulu, oke. Lalu untuk automation testing framework ini kurang lebih ada ini ya. Jadi ada Selenium, ada Cucumber, ada Selenium ini untuk melakukan ini ya, apa namanya? Web automation test. Jadi kalau misalnya punya website, kita punya website itu kita bisa melakukan automation pakai Selenium ini. Oke, Cucumber ini kalau kita mau pakai BDD approach ya, jadi behavior driven development testing, nah maka kita pakai yang Cucumber ini. Lalu ada Appium ini untuk melakukan mobile automation test. Cypress ini juga untuk melakukan ini ya web ya, sama kayak Selenium ya ini. Tapi dia basisnya JavaScript, oke. Lalu biasanya nih Catalan nih, oke.
Nah, Katalon ini biasanya dipakai nih, banyak orang itu pakai Katalon karena dia mudah ya. Jadi ini semacam tools untuk ngebikin semacam IDE ya, IDE untuk ngebikin entah itu web automation ataupun mobile automation ini pakai Katalon. Oke. Lalu robot framework ini juga salah satu ini ya, kurang kayaknya buat web ya, ini kalau nggak salah pakai buat web. Oke. Web automation. Lalu kalau misalnya bicara performance testing itu Kasik ini bagus nih, kasik.io ini pakai bahasa JavaScript ataupun pakai JMeter, oke. Kalau API automation itu bisa pakai Postman ataupun ini REST Assured ini, oke. Ini untuk Java. Kalau yang JavaScript biasanya pakai Supertest gitu ya, Supertest itu biasanya yang dipakai untuk automation API, oke. Lalu gimana sih caranya kita nge-select ya? Automation testing tool ini cocok untuk tim kita gitu kan. Oke. Yang pertama itu kita harus mahamin dulu nih tim kita itu pengalaman pengetahuan sama skillnya itu kayak gimana. Oh, ternyata tim kita itu dia tuh rata-rata itu bisanya bahasa Java. Ya udah, teman-teman bisa cari bahasa automation testing framework yang pakai bahasa Java gitu. Atau misalnya, oh ini teman-teman di sini uh, belum banyak yang nggak bisa coding gitu. Oh ya udah, cobain aja dulu yang ngebikin automation tanpa coding. Contohnya kayak Katalon kayak gitu ya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Lalu apa namanya? Ini kalau dari kalau bicara tentang ini Katalon versus yang kita scripting, kita ngoding manual ataupun pakai yang Katalon tadi, yaitu ini sih kalau menurutku itu ini. Kalau misalnya teman-teman ini handle long term project, misalnya kayak Gojek gitu ya, Gojek punya produk yang bakalan di-maintain bertahun-tahun gitu ya, lebih dari 2 tahun gitu. Nah itu teman-teman bisa nih bikin test script gitu, atau lebih prefer ngebikin automation test script karena dia lebih mudah di-maintain gitu. Oke. Tapi kalau teman-teman misalnya kerja nih di QA yang sebut saja vendor gitu atau software house gitu ya, yang dia itu kayak produknya itu ya cuman 1 tahun nanti di hand over ke end user gitu. Cuman kayak short term project yang cuman project yang jangka pendek gitu ya. Itu kalau menurutku test script itu kurang maksimal gitu karena di test script ini kan butuh waktu juga nih teman-teman buat ngebikin. Nah, kalau cuman ngebikin kalau cuman 1 tahun aja nih, misalnya kayak gitu ya, ya buat apa kita bikin test script? Mending kita bikin yang lebih pakai tool yang lebih mudah ya, contohnya kayak Katalon gitu, ataupun Postman gitu. Postman ini juga bisa dibikin ini ya, buat automation test ya gitu sebenarnya. Oke. Lalu setelah teman-teman select nih, entah itu pakai Katalon, entah itu pakai Selenium gitu ya. Nah, nanti teman-teman ya bikinlah pilot project atau POC ya untuk sebelum si tools ini di rolling out ke tim gitu. Jadi kita bikin gimana caranya ini ya, gimana caranya si tim ini tim QA yang di perusahaan kita ini juga belajar untuk automation task yang kita pilih ini kayak kurang lebih kayak gitu. Oke. Oke. Yang terakhir ini sih. Jadi automation testing demo. Jadi aku pengen mendemokan sedikit lah tentang automation testing framework ya. Jadi ini tuh aku udah bikin ya kan. Teman-teman bisa nih ambil ya ini karena public ya. Aku set public di sini aku ngecontohin ya bikin web automation kayak gimana sih. Jadi aku pengen nunjukin ya kayak gimana sih automation test gitu. Nah, di sini teman-teman bisa ambil aja nih, bisa download ataupun clone ini si repository, oke. Di sini aku bikin pakai web automation, pakai Spring Framework, kemudian Cucumber, lalu ada pakai Selenium sama JUnit, oke. Nah, di sini kalau diklik ya, ini ada di sini ya, teman-teman bisa download ini. Ini basisnya pakai Java ya, jadi teman-teman harus install Java, lalu pakai ini ya, IntelliJ IDEA ini kayak ini untuk IDE-nya. Oke. Nah, di sini aku contohin ya, jadi bentar, aku kasih ini aja kali ya. Sorry ya, aku kasih ini dulu ya, biar
Aduh, sorry. Oke, nah ini tuh salah satu contoh ya untuk apa namanya automation test script ya. Ini pakai Cucumber. Jadi kalau pakai Cucumber ini seperti ini adalah satu test case ya. Jadi misalnya, jadi yang aku tes itu apa sih? Jadi ini websitenya. Jadi aku ngetes si aplikasi ini. Jadi untuk melakukan input quote, lalu ada select color, lalu kita bisa add quote. Nah, jadi ini adalah satu skenario atau satu test case gitu dalam automation test script ya teman-teman. Di sini ada kayak step-stepnya. Gini kalau pakai PDD itu seperti ini, oke? Jadi ini udah di belakangnya ini dia akan panggil fungsi-fungsi yang udah aku bikin ya. Jadi kayak Selenium tadi sih gitu. Jadi kalau misalnya di run itu tinggal dipencet aja ini, di run gini ya. Maka ini ya, jadi dia akan buka Chrome browser otomatis dan dia akan melakukan testingnya itu secara otomatis juga, kurang lebih kayak gitu, oke. Nah, nanti kalau sudah nanti akan ditampilin hasilnya gitu. Nah, di sini kalau pengen nampilin hasil itu ada reportnya, misalnya seperti ini. Nah, ini nanti ada reportnya kurang lebih kayak gini, oke teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman pakai Cucumber ya. Jadi ini report yang di-generate oleh Cucumber. Jadi report ini gunanya nanti bisa teman-teman tak lampirkan lah untuk di dokumen ya. Misalnya testing checklist ataupun deployment checklist seperti itu ya. Untuk menunjukkan bahwa si skenario yang kita bikin ini udah pass gitu ya. Udah 100% berhasil gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Biasanya sih test case ini juga diintegrasiin gitu ke ini ya, apa namanya, test case management ataupun CI/CD gitu. CI/CD itu semacam ya ini integrasi ya. Jadi kita kalau melakukan deployment itu semuanya serba otomatis mulai dari deployment proses, kemudian building aplikasinya ya sampai ship ke integration environment sampai juga melakukan testingnya ini udah semuanya itu udah otomatis kayak gitu. Ini bisa nih kita bisa pakai. Nah, boleh nih teman-teman coba aja di download, ini gratis sih. Kurang lebih gitu gratis. Oke. Kurang lebih seperti ya sekian lah. Oke.